Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembacaan kitab Syarah Ushulus Sunnah dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal tentu bukan sosok ulama yang asing bagi kita lagi. Beliau adalah ulama besar Islam dan juga ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kepada diri beliaulah dinisbatkan mazhab Hambali. Beliau juga memiliki kitab hadis yang fenomenal, yaitu kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad, atau sering disebut dengan Musnad Ahmad. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Jadi Hanbal itu nama kakek beliau. Namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Ahmad bin Hanbal. Dan beliau adalah ulama yang dikenal kedalaman ilmunya, yang banyak sekali hafalan hadisnya, juga dikenal dengan kezuhudannya. Demikian juga dikenal dengan kekokohan beliau dalam membela sunnah Nabi dan juga membela akidah yang benar. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili, beliau ulama besar di zaman ini, beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau murid dari para ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, seperti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, seperti Syekh Abdullah bin Ghuddayan, dan ulama-ulama besar yang lainnya. Dan cukuplah untuk mendeskripsikan kebesaran nama beliau, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili ini, bahwasanya beliau sekarang adalah anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi Arabia, dan juga anggota dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta. Yang dua lembaga ini tidaklah diisi kecuali oleh ulama-ulama besar kaum muslimin yang diakui keilmuannya oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan kitab. Di sini ada muqaddimah dari penyusun kitab, yaitu Syekh Su'ud Abduh Radish Daghriri. Dan juga ada muqaddimah dari syarih, yaitu Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili, namun kita skip saja, tidak kita baca. Langsung kita buka halaman ke-17, langsung ke matan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan sanad periwayatan dari kitab Ushulus Sunnah sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Asy-Syaikh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan ibni Al-Banna. Qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad Abi Abdullah bin Al-Banna. Qala akhbarana Abu Al-Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah bin Bushran Al-Mu'dil. قال أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السمات قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتونس قال حدثني عبدوس ابن مالك الأطار Qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbalin radhiyallahu taala anhu yaqulu. Sampai sini sanadnya. Yang kalau kita terjemahkan artinya, telah mengabarkan kepada kami Syekh Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna, ia mengatakan bahwasanya telah mengabarkan kepada aku orang tuaku yang bernama Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Banna. Kemudian ia mengatakan bahwasanya Abu Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bushran Al-Mu'dil mengabarkan kepadaku, dan Abu Husain mengatakan bahwasanya Utsman bin Ahmad bin Sammak mengabarkan kepadaku, dan Utsman mengatakan bahwasanya Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambar telah mengabarkan kepadaku. Secara qiraatan, dengan cara aku membaca dari kitab dia, dari kitabnya Abu Muhammad Al-Hasan, di bulan Rabiul Awal pada tahun 293 Hijriah. Kemudian Abu Muhammad Al-Hasan mengatakan
bahwasanya Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqari Al-Basri telah menuturkan kepadaku di Tunisia. Dan Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman mengatakan bahwasanya Abdus bin Malik Al-Attar telah menyampaikan kepadaku bahwasanya ia mendengar Abu Abdullah. Abu Abdullah adalah kunyah dari Imam Ahmad. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, beliau mengatakan. Di sini kita lihat bahwasanya Abdus bin Malik Al-Attar menyebut Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian disertai dengan taradhi. Taradhi itu doa agar Allah meridhai. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Maka hukum taradhi, hukum menyebutkan radhiyallahu anhu seperti ini untuk selain sahabat hukumnya memang boleh. Karena ini doa. Radhiyallahu anhu artinya semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Maka tentunya doa seperti ini boleh kita tujukan kepada semua muslim, terutama orang-orang yang saleh. Namun memang kebiasaan para ulama biasanya menyebutkan radhiyallahu anhu paling seringnya untuk para sahabat Nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala ridha kepada mereka, kepada para sahabat, dan para sahabat pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama paling sering, lebih banyak menyematkan doa taradhi ini untuk para sahabat. Adapun kepada selain sahabat tentunya selama dia masih muslim, apalagi muslim yang saleh, maka boleh-boleh saja. Ya, kemudian setelahnya baru itu perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yaqulu, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, usulus sunnati indana. Landasan dari as-sunnah menurut kami adalah sebagai berikut. Sehingga poin-poin yang beliau sebutkan setelahnya itu adalah poin-poin landasan-landasan akidah Ahlussunnah menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat syarah dari Syekh Sa'ad Asy-Syafiri. Beliau mengatakan qala al-Imam rahimahullahu taala usulus sunnah indana. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan usulus sunnah indana. Landasan-landasan as-sunnah menurut kami. Al-usulu jam'u aslin. Al-usul ini adalah bentuk majmuk atau bentuk plural untuk kata aslun. Jadi bentuk tunggalnya itu aslun, bentuk pluralnya itu usulun. Wal muradu bihi fil lughati al-asasu alladhi yubna alaihi ghairuhu. Dan yang dimaksud dengan usul secara bahasa adalah al-asas. Asas artinya pondasi yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Jadi usul artinya adalah pondasi. Fa yuqalu aslus syajarati ay asasuha. Maka kalau ada perkataan aslus syajarati, asal dari sebuah pohon, maka maksudnya adalah pondasi dari sebuah pohon. Wa aslul insani ay aba'uhu wa ajdaduhu alladzina hum asasuhu. Dan kalau ada perkataan aslul insan, asal dari seorang manusia, maka maksudnya adalah bapak-bapaknya atau kakek moyangnya yang mereka merupakan pondasi dari keberadaan si orang tersebut tadi. Wal muradu bil asli huna al-qawaidu al-kulliyatu. Dan yang dimaksud dengan asal dalam perkataan Imam Ahmad di atas, yang beliau maksud dengan usul adalah al-qawaid al-kulliyah. Kaidah yang sifatnya umum. Maka boleh juga kita terjemahkan usul artinya kaidah. Usul as-sunnah berarti kaidah-kaidah dalam akidah Ahlussunnah atau dalam manhaj Ahlussunnah. Li'anna al-asla marratan yutlaqu 'ala ad-dalili wa marratan yutlaqu 'ala al-qawaidil kulliyati. Karena asal terkadang dimaknai dengan makna dalil, asal kadang artinya dalil, dan terkadang asal juga artinya adalah qawaid kulliyah, kaidah-kaidah umum. Wa qawluhu usulus sunnati, sedangkan perkataan Imam Ahmad yang beliau mengatakan usulus sunnah wa ma'na sunnati fil lughati at-tariqatu. Makna dari as-sunnah secara bahasa adalah tariqah, jalan.
Minhu qaulu syairi. Contohnya dalam perkataan seorang penyair. Kenapa disebutkan syair di sini? Karena syair adalah dalil dalam masalah lughah. Syair adalah hujjah, adalah dalil dalam masalah bahasa. Artinya untuk membuktikan suatu kata ini artinya adalah itu. Buktinya adalah syair-syair orang Arab mutaqaddimin. Orang Arab zaman dahulu. Ya, bukan syair-syair yang dibuat di zaman sekarang. Ya, namun syair-syair orang Arab zaman dahulu ketika menyebutkan suatu kata di syair tersebut, maka itu menjadi dalil bahwasanya ini adalah maknanya. Oleh karena itu para ulama ketika ingin menyebutkan sebuah definisi dari suatu kata dalam bahasa Arab, mereka menyebutkan dalilnya berupa syair. Yaitu syair orang Arab mutaqaddimin. Perkataan syair, fala tajzi'anna siratan anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Maka janganlah engkau merasa jengkel, merasa marah dengan jalan yang telah engkau jalani. Karena orang yang pertama kali harusnya merasa ridha, merasa legowo dengan jalan yang dia jalani adalah yang menjalaninya. Ya, tidak perlu kita syarah ya, tidak perlu kita jelaskan syair ini karena intinya di sini disebutkan kata-kata sunnatan. Yang sunnatan di sini maknanya jalan. Sehingga ini jadi dalil bahwasanya kata-kata as-sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan. Wa kalimatu sunnati tutlaqu wa yuradu biha ma'anin muta'addidatun bi ikhtilafil fununi. Dan kata-kata as-sunnah ini memiliki makna yang bermacam-macam tergantung disebutkan dalam bidang apa. Yang pertama, fatutlaqu sunnatu wa yuradu biha ma asara ani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal af'ali wal aqwali wat taqrirati. Kadang sunnah maknanya adalah ma asara an Nabi. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perbuatan ataupun perkataan ataupun persetujuan Nabi. Fahiya tuqabilul kitaba wal ijma'. Maka sunnah di sini merupakan sandingan atau merupakan teman dari Alkitab, itu Al-Quran dan ijma'. Ya, sering para ulama mengatakan Al-Quran, as-sunnah dan al-ijma'. Ya kan? Atau dengan kata lain, as-sunnah di sini artinya adalah al-hadis. Ya. Al-Quran, al-hadis, ijma'. Wa hadha huwa istilahu ulama'il usuli, dan ini merupakan sunnah dalam istilah ulama usul fikih, dalam bidang usul fikih. Kemudian yang kedua, wa marratan tutlaqu wa yuradu biha ma nuqila 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'ali wat taqrirati was sifati al-khalqiyyati wal khuluqiyyati. Dan terkadang sunnah juga maknanya adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat-sifat Nabi yang berupa sifat khalqiyah, sifat fisik Nabi, atau sifat khuluqiyah, sifat yang berupa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa mustalahu ahli hadis, sebagaimana ini adalah makna dari as-sunnah dalam istilah ahlul hadis, para ulama hadis, atau istilah sunnah dalam bidang hadis. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya makna nomor 2 dengan makna nomor 1? Di mana nomor 2, semua hal yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hal yang terdapat dalam hadis yang bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah as-sunnah menurut ulama ahlul hadis. Walaupun hal tersebut tidak berupa tasyri', walaupun tidak mengandung penetapan syariat di sana. Contohnya apa? Contohnya hadis-hadis yang bicara tentang model rambut Nabi, atau hadis-hadis yang bicara tentang model pakaian yang Nabi sukai. Maka dalam istilah ulama hadis, hadis-hadis yang bicara seperti ini disebut sunnah, karena ini hadis. Namun tidak memiliki penetapan hukum di sana. Artinya bukan berarti model rambut Nabi ini harus kita ikuti semua. Ya, bukan berarti model baju Nabi ini harus kita ikuti. Tidak. Karena ini
merupakan perkara jibillah, perkara yang terkait dengan sisi manusiawi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan beliau lakukan dalam rangka menetapkan syariat. Sedangkan pada poin pertama, sunnah di situ artinya sunnah yang bernilai sebagai dalil yang mengandung penetapan syariat. Atau dengan kata lain, pada poin pertama, sunnah di sana maknanya adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berisi tentang tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada poin yang kedua, itu lebih umum lagi. Semua hadis yang bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunnah. Baik itu mengandung penetapan syariat, mengandung tuntunan Nabi ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, wa marratan tutlaku sunnatu wa yuradu biha al-mandubu alladhi talaba asy-syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Dan terkadang sunnah juga maknanya adalah al-mandub. Al-mandub artinya dianjurkan. Ini sunnah dalam istilah ulama fikih yang maknanya adalah alladzi talaba asy-syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk melakukannya, namun tuntutannya bukan tuntutan yang jazim, bukan tuntutan yang tegas, bukan tuntutan yang wajib. Mislu as-sunani ar-rawatibi. Contohnya, salat-salat sunnah rawatib. Di sana ada kata-kata sunnah, salat sunnah rawatib. Maka kata-kata sunnah di sini artinya salat sunnah ini dituntut untuk dilakukan, namun tidak wajib. Ini sunnah dalam istilah ulama fikih. Kemudian yang keempat, wa marratan yutlaqu lafdzus sunnati fi muqabalatil bid'ati. Dan terkadang sunnah juga maksudnya adalah lawan dari bid'ah. Fa yaqalu ahlus sunnati wa ahlul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga para ulama sering menggunakan istilah ahlus sunnah, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Menyebutkan 3 kelompok manusia. Ahlus sunnah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Maka kata-kata ahlus sunnah di sini maksudnya lawan dari bid'ah. Wa yuqalu hadza talaqun sunniyun wa hadza talaqun bid'iyyun. Dan juga terkadang para ulama mengatakan ketika membahas tentang cerai, mereka mengatakan ini talak yang sunni dan ini talak yang bid'i. Ini talak yang sunnah dan ini talak yang bid'ah. Sehingga kata-kata sunnah di sini digunakan untuk menyebutkan lawan dari bid'ah. Fatakunu sunnatu hiya at-tariqatu al-ma'hudatu fi syari'i. Sehingga sunnah dalam poin keempat ini maknanya adalah jalan yang sesuai dengan syariat. Bi khilafil bid'ati, yang merupakan lawan dari bid'ah. Fahiya at-ta'abbudu lillahi bi tariqatin ghairi ma'thuratin 'ani syar'i. Yang bid'ah merupakan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tidak ma'thurah, tidak terdapat dalilnya, tidak terdapat tuntunannya dari syariat. Walafdhu sunnati fi kalamil imami Ahmad huna yuridu bihi al-istilah al-akhira wa huwa al-muqabilu lil bid'ati. Dan lafaz sunnah yang terdapat dalam perkataan Imam Ahmad di atas, yang beliau maksudkan adalah istilah yang terakhir, yaitu istilah yang nomor 4. Yang merupakan lawan dari bid'ah. Faka'annahu qala, seakan-akan beliau ingin mengatakan al-qawaidul kulliyatu fil i'tiqadi hiya ma yali. Kaidah-kaidah umum yang terkait dengan akidah, terkait dengan akidah Ahlussunnah adalah sebagai berikut. Ya, seolah-olah Imam Ahmad ingin mengatakan seperti itu. Lalu dengan kata lain, kata-kata sunnah dalam perkataan Imam Ahmad di sini maksudnya adalah akidah Ahlussunnah, yang merupakan lawan dari akidah ahlul bid'ah. Jadi kata-kata sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Sebagaimana para ulama sering menggunakan kata-kata sunnah untuk memaksudkan akidah. Seperti ada kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah penjelasan tentang as-sunnah. As-sunnah di sini maksudnya akidah, akidah ahlus sunnah. Syarhus Sunnah penjelasan tentang akidah ahlus sunnah. Seperti itu. Demikian juga kitab ini, kitab Ushulus Sunnah. Landasan-landasan dari sunnah, maksudnya landasan-landasan dari akidah ahlus sunnah yang merupakan lawan dari akidah ahlul bid'ah. Kemudian kita kembali ke matan di halaman 18 ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan,
atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Di antara landasan akidah Ahlussunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka dalam beragama. Maka landasan akidah Ahlussunnah menurut Imam Ahmad yang paling pertama adalah mengikuti manhaj salaf, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Syekh Sa'ad Asy-Syafri beliau menjelaskan, "Dzakara al-mu'allifu huna qaidatan muhimmatan." Di sini Imam Ahmad menyebutkan kaidah yang sangat penting. Wa hiya at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu berpegang teguh dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Wa hadza yatadammanu adadan minal umur. Dan ini mengandung beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, annana nahfadhu li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makanatahum wa manzilatahum. Hendaknya kita menjaga kemuliaan dan kedudukan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'taqidu fadilatahum, dan hendaknya kita meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang utama. Wa min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaati anna sahabata kulluhum udulun. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah meyakini para sahabat semuanya udul. Ya, udul di sini jamak dari adil. Adil artinya adalah orang yang memiliki adalah. Adalah artinya orang yang bertakwa, orang yang saleh, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Atau dengan ringkasnya, orang yang memiliki adalah atau orang yang adil adalah orang yang saleh, orang yang baik. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua sahabat adalah orang yang saleh, orang yang baik. Asani, poin yang kedua, al-muradu bis sahabi huwa man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Definisi sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, dan dia wafat, dia mati dalam keadaan beriman juga. Wa ba'dhum yazidu qaida lazamahu muddatan. Sebagian ulama menambahkan keterangan tambahan atau menambahkan kriteria tambahan bahwasanya sahabat itu harus lazamahu muddatan, membersamai Nabi SAW dalam waktu yang lama. Wa huwa khilafu usuliyyin ma'rufin. Namun tambahan ini atau keterangan tambahan ini bertentangan dengan landasan-landasan atau kaidah-kaidah yang ma'ruf dalam agama. Hanya tambahan ini tambahan yang kurang tepat. Wa yaqulu ba'dul ulama'i fi ta'rif as-sahabi innahu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama ketika menyebutkan definisi sahabat, mereka mengatakan bahwa sahabat adalah man laqiya an-nabiyya, orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hal sahabatu huna maqsuratun 'ala al-luqya? Maka apakah sahabat itu hanya terbatas pada orang-orang yang ketemu dengan Nabi? Al-jawabu katsirun min ahli al-ilmi yaqulu bi anna al-afdala an naqula fi ta'rif as-sahabi. Maka jawabannya, kebanyakan ulama mereka mengatakan bahwasanya yang paling afdal, yang paling utama ketika menyebutkan definisi sahabat, hendaknya kita katakan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyadkhula dzalika al-a'ma, agar tercakup di dalamnya orang-orang yang buta. Karena kalau dengan definisi di atas, man ra'an nabiyya, orang yang melihat Nabi, berarti sahabat Nabi yang matanya buta tidak tergolong sahabat Nabi jadinya. Maka di sini ada iskal. Kemudian wa man asbata lafdh ar-ru'yati intalaqa min haditsin fi sahihi annahu. Dan para ulama yang menggunakan lafaz ru'yah tadi, ra'a an-nabiyya, orang yang melihat Nabi, mereka bertolak dari sebuah hadis yang terdapat dalam as-sahih bahwasanya yaghzu fi amun min hadhil ummati fayuqalu lahum hal fikum man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang yang akan berperang dari umatku kelak. Kemudian mereka akan bertanya kepada orang-orang yang lain, apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi untuk mengetahui ini kelompok yang benar atau tidak, ditanya,
Di kelompok kalian, di pasukan kalian, apakah ada sahabat Nabi? Apakah sahabat Nabi berpihak pada kalian? Ya, Nabi mengabarkan akan ada keadaan seperti itu kelak. Dan ini sudah terjadi ya di zaman sahabat. Dan di sini digunakan kata-kata man ra'an nabiyya. Sehingga dari sinilah sebagian ulama ketika mendefinisikan sahabat Nabi mengatakan sahabat Nabi adalah man ra'an nabiyya, orang yang melihat Nabi. Wa fil lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, hal fikum man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara kalian ada orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu fadalla hadza ala taradufil lafdhaini. Maka kedua riwayat ini menunjukkan bahwasanya dua istilah di atas itu sama. Dua lafaz di atas sama. Antara melihat dengan bertemu. Bertemu dan melihat ini maksudnya sama. Melihat di sini bukan berarti melihat dengan mata, namun maksudnya adalah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak melihat. Sehingga sekali lagi definisi sahabat Nabi adalah orang yang melihat atau orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia wafat dalam keadaan beriman juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi sahabat Nabi. Oleh karena itu tentunya para sahabat jumlahnya sangat banyak. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menyebutkan bahwasanya ketika Nabi wafat jumlah sahabat sekitar 114.000 orang. Dan sahabat Nabi SAW yang paling terakhir wafat adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Kinani yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Kemudian as-salits di halaman 19, poin yang ketiga, anna ijma' as-sahabati wa ittifaqahum hujjatun syar'iyyatun. Ijma' dari para sahabat Nabi, ijma' artinya kesepakatan. Kesepakatan dari para sahabat Nabi adalah hujjah syar'iyyah, adalah dalil syar'i yang yajibu 'alal mu'minina al-'amalu bihi wa i'tiqadu hujjiyatihi. Yang wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mengamalkan ijma' tersebut dan meyakini bahwasanya ijma' tersebut adalah dalil. Semisal para sahabat bersepakat bahwasanya semua ayat-ayat yang bicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka diyakini apa adanya sesuai dengan zahirnya dan dengan maknanya yang hakiki. Demikian juga para sahabat ijma', para sahabat sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Wa qad ja'atin nususu bidzalika kama fi qoulihi ta'ala. Dan terdapat banyak sekali nas-nas yang menyatakan hal ini, itu menyatakan bahwasanya ijma' sahabat wajib diamalkan, wajib diterima. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun kalangan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surat At-Taubah ayat ke-100. Fa'athna Allahu jalla wa ala ala man ittaba'a as-sahabata. Maka dalam ayat ini Allah jalla wa ala memuji orang-orang yang mengikuti manhaj para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, demikian dulu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.